Oke, teman-teman. Jadi pagi ini kita akan bahas tentang extract transform load dan extract load transform. Tapi kayaknya pembahasan di pertemuan kali ini tentang satu-satu dulu ya. Jadi mungkin ETL dulu. Gitu. Jadi sebelum masuk ke pembahasannya, sini ada data warehouse arsitektur, gambaran seperti yang di pertemuan sebelumnya. Kita sering bahas tentang diagram ini juga. Cara bacanya dari kiri ke kanan, dari data source, kemudian masuk ke data lake, itu datanya dipilah-pilah, masuk ke staging layer, dari staging layer akan diteruskan ke data warehouse layer, kemudian akan diolah dengan data modeling sehingga membuat data yang lebih siap untuk dipakai, bentuknya sebagai data mart layer, yang akhirnya akan lebih mudah untuk divisualisasikan dengan BI tools. Oke, kalau diperhatikan di sini mungkin ada keterangan lebih di sini. Jadi diagram ini atasnya ada data engineer, kemudian ada analytics engineer atau data warehouse developer, BI developer atau BI analyst atau visualize expert gitu. Jadi yang ada keterangan yang ada di atas ini dia menjelaskan role dari tiap-tiap prosesnya. Jadi untuk role data engineer biasanya mereka tanggung jawabnya di proses awal, yaitu meneruskan data dari data sources ke data lake. Kemudian dari data lake akan diteruskan lagi ke staging layer. Biasanya itu akan dihandle oleh role-nya data engineer. Begitu. Dan proses ETL atau ELT itu biasanya akan terjadi di sini, di awal-awal. Proses dari data sources ke data lake dan ke staging layer. Ini itu yang lebih akrab dengan ELT itu data engineer. Gitu. Kemudian kalau datanya udah masuk ke database, di data warehouse layer nih, biasanya yang bertanggung jawab untuk mengolahnya adalah seorang analytics engineer atau mungkin ada yang nyebutnya sebagai data warehouse developer atau ada juga yang menyebutnya sebagai BI developer. Datanya dilakukan data modeling sehingga datanya siap sebagai data mart layer di sini. Kalau udah jadi data mart layer, selanjutnya yang bertugas untuk menyajikan datanya berupa visualisasi atau dashboard gitu, bisa juga berupa analisis, itu role-nya seorang BI analis atau visualize expert gitu. Oke, dan ini kita masuk ke pembahasan yang pertama itu tentang ETL. Apa sih ETL itu? ETL itu adalah extract transform load. Jadi kalau diamati bedanya ETL sama ELT itu cuma beda urutan. Beda urutan extract transform load, satunya extract load transform gitu. Tapi beda urutan itu menentukan banyak hal ya. Kalau di sini dijelaskan ETL itu adalah mixed technique of tools and technique and tools you use to connect to that connect to source data, kemudian extract and transform the data in memory, kemudian load transform data into a data warehouse. Jadi urutannya kalau diamati dari sini, ETL itu dia kan prosesnya extract, transform, dan load ya. Jadi yang dimaksud extract itu adalah proses di awal ketika kita mengekstrak data itu mengambil data dari sources yang kita punya. Kalau ada di sini digambarkan dia punya 3 source. Nah, 3 source ini diekstrak kemudian akan dimasukkan ke data lake gitu. Kemudian proses transform. Nah, transform itu data yang udah masuk ke data lake tuh biasanya nggak semuanya akan dipakai atau diteruskan ke data warehouse layer yang ada di sini. Biasanya ada proses pemilahan gitu kan. Nah, proses pemilahannya itu atau filtering, pembersihan data itu biasanya disebut transform gitu. Kemudian data-data yang udah diperlukan, yang udah dipilih dan dipilah, akan diteruskan ke staging layer. Nah, proses masukkan data dari data lake ke staging layer itu biasanya kita sebut sebagai load gitu. Di essentially ETL is extract transform load. Ya, prosesnya seperti yang dijelaskan sebelumnya gitu. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dari extract. Ya, extract itu adalah first step in both ETL and ELT. Jadi dua-duanya proses pertamanya pasti extract dulu dari sources-nya sebelum masuk ke data warehouse gitu.
extract data from the original data sources. Structure bisa jadi structure, bisa jadi unstructured, bisa jadi semi structure juga, karena macam-macam kita punya multiple sources gitu kan. Jadi tipe datanya bisa jadi beragam, bisa structure, bisa unstructured, atau semi structure gitu. Kemudian data goes into temporary or persistent storage area. Bisa di cloud atau on-premise kalau punya storage sendiri, atau bisa jadi gabungan antara keduanya. Gitu. Kemudian determine batch or streaming data. Jadi proses mengambil data dari data source itu bisa jadi batching atau dipotong-potong tiap periode waktu tertentu. Bisa juga streaming atau real time begitu. Kemudian selanjutnya extract itu data validation check such as format, null issue, or new columns itu bisa juga ditentukan waktu extract gitu. Oke, untuk proses selanjutnya di ETL ada T atau transform. Nah, proses transform ini beragam ya, di antaranya di cleansing atau solving and cleaning out inconsistency atau data-data, misalnya di angka deh. Kita nulisnya misal nulis nominal angka dalam rupiah atau misal 5.000. Nah, itu pemisahnya mau 5.000 itu 503 kali atau 5,03 kali atau 5,03 kali gitu. Nah, kayak gitu-gitu biasanya paling mudah sih jadi kalau mau disederhanakan ya. Jadi cleansing, misal di depannya ada RP gitu. Itu kalau mau diolah dalam bentuk integer nggak bisa karena depannya ada uh, nominal rupiah kayak gitu. Nah, itu biasanya dibersihkan dulu RP-nya, dihilangin kayak gitu, itu proses cleansing. Kemudian standarisasi atau formatting seperti yang dijelas. Mungkin contoh sebelumnya dalam penulisan 5.000 rupiah antara penggunaan titik atau koma itu mau dipakai yang mana gitu. Ditentukan biar semuanya seragam, kita ada standarnya. Kemudian untuk duplikasi ya menghapus data-data yang duplicate gitu. Dan selanjutnya ada verifikasi untuk flagging anomali dan menghapus data yang tidak diperlukan gitu. Kemudian bisa jadi setelah datanya jadi kemudian disorting gitu, diurutkan berdasarkan misalkan urutan waktu, bisa juga dilakukan di transform. Kemudian other task. So hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas, misalnya di data checking, misalnya cuman mau misalnya datanya data bulan gitu, berarti kan datanya antara Januari sampai Desember gitu kan, 12 bulan. Nah itu kalau ada selain yang 12 bulan ini itu nggak diterima kayak gitu, itu bisa juga dilakukan di transform data checking. Oke, selanjutnya proses yang terakhir itu load atau proses memasukkan data setelah ditransform atau dipilih dan dipilah tadi, kemudian diteruskan ke database atau data warehouse-nya kita. Prosesnya namanya load, yaitu adalah loading the transform data into a data warehouse to be consumed by business intelligence tools. Kemudian load itu conduct data quality check during load. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau tadi contohnya bisa dilakukan data quality checking itu bisa dilakukan di transform, bisa juga dilakukan di load gitu. Kemudian recovery mechanism to handle load if any failure happens gitu. Jadi mungkin dalam prosesnya ngeload data dari sources ke dari sources ke data warehouse mungkin ada kesalahan atau terjadi anomali terus datanya fail untuk masuk, itu bagaimana recovery mekanismenya. Jadi biasanya ditentukan di proses load ini. Kemudian sini dijelaskan ada beberapa contoh tipe loading, cara untuk load. Itu diantaranya ada full refresh load, kemudian ada incremental load yang akan kita bahas berikutnya. Bahas tentang yang pertama ada full refresh load. Nah, contoh untuk penggunaan full refresh load ini seperti ini. Ini kita punya beberapa data ini kan. Ada kolomnya name, address, city, sama postcode. Kemudian data ini udah dimasukkan nih ke database kita atau ke data warehouse kita. Bentuknya
seperti ini. Kemudian bentuknya seperti ini lah ya. Kita fokus di row terakhir, ada Tortuga Ristorante ini. Nah, Tortuga Ristorante ini misalkan sekarang di tanggal 5, sekarang tanggal 5 nih. Bentuk datanya seperti ini. Kemudian di uh, tanggal, sorry, kayaknya ini putus ya? Enggak, Mas. Lancar kok, Oh lanjut. enggak, aman. Oke, oke. Kalau, oh iya, iya. Jadi inilah kita contohkan satu full refresh load nih. Ini data yang kita punya seperti ini, ada Grand Canyon Grocery, Quick Stop, terus White Clover Market, sama Tortuga Restaurante. Kalau di full refresh load, itu misalkan ada row yang terdelete, itu dia akan hapus. Jadi prosesnya itu dia ditruncate dulu, jadi tabelnya dikosongin biasanya. Dikosongin dulu, kemudian akan diganti oleh data baru. Gitu. Jadi prosesnya akan benar-benar menghapus data lama, kemudian diisi dengan data baru. Prosesnya seperti itu. Uh, untuk kelebihannya biasanya prosesnya lebih mudah untuk logiknya karena tinggal truncate kemudian insert seperti itu. Tapi mungkin kelemahannya dia akan uh, rentan dengan failure. Jadi kalau ada failure, labelnya bisa jadi kosong karena proses habis di truncate, datanya dihapus semua. Kemudian waktu proses insertnya gagal, dia akan datanya kosong kayak gitu. Tapi proses recovery-nya biasanya akan lebih mudah. Karena biasanya kalau proses full refresh tuh udah ada backup-nya seperti itu. Untuk sebelum di-insert tuh biasanya udah ada backup-nya gitu. Untuk full refresh, kemudian selanjutnya ada incremental load. Di sini dicontohkan ada dua table. Kita contoh table pertama, ini tanggalnya adalah tanggal 23. Kolomnya masih sama, ada name, address, city, sama postcode. Oke. Nah, ini data untuk tanggal 23. Kemudian di tanggal 24 ada update baru nih. Ada penggantian di kolom Canyon Grocery. Kalau di sini kita perhatikan Canyon Grocery postcode-nya adalah 87110. Kemudian di tanggal 24 ada update. Postcode-nya diperbarui jadi 9906. Maka si incremental ini akan menambahkan si record baru ini ke sistem gitu atau ke database kita. Nah, prosesnya tidak tidak ditranslate gitu, tapi disesuaikan dulu, dicari kalau ada yang sama kemudian diupdate seperti itu. Itu untuk Canyon untuk Canyon untuk incremental load. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh tools UTL atau ELT. Di antaranya ada Matillion atau Xplenty dan seterusnya, server, ada Talent, Airflow juga, Alteryx, Vectran, dan Stitch. Itu mungkin kalau yang sekarang lagi rame dibahas tuh dia namanya Airbyte, tuh kayaknya sekarang lagi rame dibahas juga. Mungkin dalam pembuatan video ini belum ada ininya, referensinya, itu jadi tidak disebutkan. Tapi ada juga selain yang disebutkan di sini masih banyak ya third party tools untuk ETL atau LT di luar sana. Oke, ini ada diagram lagi untuk ETL. Di sini paling ada penambahan, kalau di sini proses ekstraknya akan dibantu oleh third party tool seperti Fivetran atau Stitch, itu aja sih. Kemudian, nah ini role-role-nya, jadi proses antara dari data sources staging area sampai sebelum masuk ke data warehouse layer tuh biasanya dihandle oleh data engineer atau analytics engineer data warehouse developer. Gitu. Kemudian kalau udah masuk ke data warehouse, biasanya lebih banyak dihandle oleh analytics engineer, BI developer, data analyst atau data scientist gitu. Kemudian kalau udah datanya masuk ke BI tools, yang mengolahnya adalah BI analyst atau business user gitu. Oke, selanjutnya adalah advantage penggunaan ETL. Jadi keuntungan menggunakan ETL
Di antaranya ada allow you to perform complex transformation before the loading process. Jadi kalau ada proses pengolahan dari sourcesnya dari macam-macam gitu kan, terus perlu ada penyesuaian sebelum masuk ke data warehouse-nya kita. Nah, proses transformasi itu bisa dilakukan sebelum proses loading. Nah, itu keuntungannya juga. Jadi uh, load yang dimasukkan ke data warehouse itu hanya data-data yang important atau yang diperlukan itu untuk analytics report. Kemudian dia juga unnecessary data stays within the source system low cost. Jadi data yang nggak diperlukan dia tetap kalau dicontohkan di sini tadi di staging area atau di kalau kita nyontohkan S3 ya gitu. Jadi sorry di data lake maksudnya S3 bagian dari data lake. Jadi kalau di uh, proses ini unnecessary data stays within the source system. Jadi tetap di tempatnya tadi dan tidak diteruskan ke data warehouse seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya allows speedy and efficient analysis. Jadi karena datanya yang masuk ke data warehouse cuma data-data yang penting, jadi untuk mengolahnya itu nggak terlalu susah atau nggak terlalu bingung karena uh, datanya sedikit, jadi untuk query itu biasanya jadi lebih cepat gitu. Terus orang yang mengolahnya jadi tinggal lihat data-data yang penting-penting aja kayak gitu. Kemudian remove or encrypt data before putting into the data warehouse. Selanjutnya adalah disadvantage of ETL. Jadi kerugian untuk menggunakan ETL itu diantaranya ETL process require a data engineer to implement these tools. Jadi mungkin untuk data engineer-nya harus belajar tools-tools baru karena tools-nya itu beragam banget, banyak third party yang bikin tools untuk proses ETL atau ELT ini gitu. Kemudian selanjutnya ada complex flow and transformation process before reaching the data warehouse, creating potential bottleneck for engineer gitu. Jadi karena ada proses transformasi di awal, proses filtering atau pemilahan data itu akhirnya bikin bottleneck gitu, jadi bikin prosesnya jadi lebih lama di awal, belum datanya bisa masuk ke data warehouse dan bisa dikonsum oleh tim lain, misalnya tim BI, seperti itu. Kemudian selanjutnya only extract the necessary data, limiting the data availability to BI team. Jadi karena ada proses pemilihan dan pemilahan data di awal, nggak semua data bisa diteruskan ke data warehouse. Akhirnya data yang masuk ke data warehouse ini data yang limited atau terbatas ragamnya gitu. Jadi ada data yang penting itu dia ke filter di awal dan dia nggak masuk ke data warehouse. Akhirnya tim BI-nya nggak bisa mengeksplor lebih banyak seperti itu. Kemudian creates going back and forth from other team requesting access to more data. Jadi seperti dibahas tadi, jadi karena datanya mungkin ada data penting yang nggak kebawa ke data warehouse, akhirnya kalau mereka nanti menyadari itu, oh kita kayaknya perlu data ini deh, dan data ini itu nggak masuk ke data warehouse, dia harus request ke data engineer-nya buat masukin data ini ke data warehouse-nya. Seperti itu, jadi ada proses yang bolak-balik kalau ada penemuan seperti ini. Kemudian, ternyata difficult to achieve full service BI solution. Jadi, karena membutuhkan peran data engineer berkali-kali kalau ada proses seperti ini, jadi nggak bisa full service BI solution. Kayak gitu, nggak semua datanya tersedia di data warehouse-nya juga kan. Jadi nggak bisa full service BI-nya langsung gitu. Selanjutnya require extreme care, management, and well-defined workflow. Karena prosesnya rumit, harus ada beberapa tools yang dikuasai, kemudian proses filteringnya juga, penentukan data, apa yang diambil dan apa yang nggak diambil itu perlu waktu juga. Jadi prosesnya lebih rumit, begitu. Oke, itulah kayaknya beberapa kerugian menggunakan ETL. Baik, terima kasih.